Judulnya saya memang pilih agak unik, cara mudah belajar saham dari warung bakso Bang Ucok. Yang pertama, karena di hadapan saya semuanya sekarang adalah orang-orang Batak, kayak gitu kan. Jadi makanya saya pakai nama Bang Ucok, kayak gitu. Nah, lalu kenapa warung bakso, kayak gitu kan? Kenapa warung bakso? Karena kenapa bukan Lapo Bang Ucok, kayak gitu. Kenapa warung bakso? Jadi sebenarnya di dalam judul ini ada filosofinya juga, bahwa biasanya yang jago buat bakso itu either orang Jawa atau maybe either itu orang Cina kayak gitu. Tetapi dari sini saya memilih warung bakso Bang Ucok karena artinya bahwa bahkan Bang Ucok pun bisa jago buat bakso, gitu kan. Jadi ketika kita berhadapan dengan saham, biasanya akan ada kayak seperti yang bilang kayak, saya ini kan background-nya bukan ekonomi, gitu kan. Atau mungkin yang background lebih lagi, saya kan cuma ibu-ibu rumah tangga yang saya nggak ngerti gitu-gituan lah, kayak gitu kan. Tetapi dari judul ini kita bisa mengerti bahwa si Bang Ucok ini ternyata jago buat bakso. Dia bisa kayak bahkan dia bisa mengumpulkan modal yang mungkin dari orang-orang untuk membuat warung bakso kayak gitu kan. Oke, ini adalah agenda hari ini. Yang pertama, saya akan mulai dengan cara benar memulai trading atau investasi saham. Itu poin pertama. Lalu poin keduanya adalah case study dan financial ratio. Lalu agenda yang ketiga adalah apa sih kesalahan umum yang dilakuin oleh itu trader atau investor. Lalu poin keempat adalah cara pilih saham yang benar. Lalu poin berikutnya adalah statistik dari IISG. Jadi IISG itu Indeks Gabungan Saham-Saham yang ada di Indonesia, atau BII. BII itu tuh Bursa Efek Indonesia. Lalu poin berikutnya adalah gimana posisi kita sebagai trader atau investor. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan, dan yang paling sesi akhir setelah kita selesai nanti akan ada sesi tanya jawab. Saya mulai dari poin nomor 1, yaitu cara benar memulai trading dan investasi saham. Bagi orang yang baru, ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting, karena banyak orang memulainya salah. Termasuk saya memulainya salah, bahwa ketika orang-orang memulai akan belajar saham, hampir semua orang itu akan memulainya langsung buka akun sekuritas, masukin duit, langsung main, kayak gitu. Itu yang biasa dilakuin orang-orang. Pertamanya itu adalah paham resiko bermain saham. Oke, jadi ketika kita bermain saham ini, yang di dalam lingkaran yang kecil yang di dalam itu adalah perasaan-perasaan kita ketika kita bermain saham atau investasi keuangan. Yang seperti saya bilang tadi, tahun 2006 beli saham, bek untung. Akhirnya itu menimbulkan euforia, menimbulkan overconfident, menimbulkan langsung greed, seperti itu. Bahkan karena merasa overconfident, langsung tambah uang. Nah, lalu ketika terjadi kegagalan, apa yang terjadi adalah fear, takut, stres, susah tidur. Nah, ini yang lebih ini juga, jadi pemarah. Mungkin istrinya ngomong sedikit, tiba-tiba langsung langsung marah. Marah ke anak-anak. Dan juga sering ngelamun. Terus susah tidur juga, kayak gitu kan. Susah tidur dan lain-lain, seperti itu. Nah, hal ini bisa diatur dengan apa sebenarnya? Hal ini bisa diatur dengan apa? Yaitu ada money management. Nah, itu yang penting. Jadi ketika money management itu, waktu itu ya, orang langsung full power. Gimana orang tidak berpikir gimana kalau tiba-tiba nyangkut atau tiba-tiba portofolionya turun. Lalu ada juga disebut adalah trading psikologi. Jadi banyak buku-buku saham itu yang membahas tentang trading psikologi. Jadi
psikologi apa yang perlu dibangun ketika trading, dan ini yang akan mempengaruhi hidup kita. Oke. Lalu saya masuk berikutnya. Ini adalah langkah kedua. Langkah kedua adalah memiliki konsep yang benar tentang saham. Jadi pertama kita tadi tahu resikonya. Resikonya tuh itu kalau kita bermain seperti itu. Lalu keduanya adalah kita memiliki konsep yang benar tentang saham. Oke. Oke. Saya gimana cara memiliki konsep yang benar tentang saham? Saya yakin sebagian besar di antara kita bekerja di sektor oil and gas. Jadi kita sangat paham dengan konsep 5W 1H, 5W 1H. Dan ini saya pikir juga ini banyak sekali di industri-industri lain yang akan dipakai. Jadi di sini kita bertanya tentang what, when, where, why, who, and how. Jadi konsep manajemen ini kita perlu pakai, ini pengalaman pribadi bahwa konsep manajemen itu yang saya pakai ketika kita bermain dengan saham. Oke, saya masuk ke poin what. Oke. Lalu what ini itu apa? Yaitu kita bicara saham apa yang perlu dibeli. Apa? Yaitu saham, konteks dari bermain saham adalah saham apa yang perlu kita beli. Lalu ketika kita bicara when, oke. Ketika kita bicara when, kapan perlu dibeli? Ini bicara tentang waktu. Apakah saldo kita cukup? Apakah kita sedang punya posisi yang lain? Seperti itu. Dan juga kita melihat juga ketika kita mau masuk ke saham, kita juga perlu melihat apakah ada kayak faktor ekonomi yang sangat besar yang akan terjadi. Misalnya kayak bakal terjadi unemployment report di Amerika karena ini akan menggerakkan pasar saham dan pasar financial. Dan juga misalnya juga yang penting juga adalah misalnya bakal ada GDP report. GDP itu tuh gross domestic product, yaitu kayak faktor ekonomi satu negara, GDP dari suatu negara. Oke, jadi ini kita perlu lihat juga. Nah, lalu poin yang kemudian adalah where, di mana. Jadi di sini kita bicara kapan titik masuk kita dan kapan titik keluar. Kapan kita beli sahamnya, di titik mana, di harga berapa, dan kita keluarnya itu di harga berapa. Jadi where ini kita banyak pakai nanti dengan kayak semacam kayak technical analysis. Nah, lalu menjadi pertanyaan lagi why. Kenapa kita membeli? Gitu. Kenapa kita membeli? Jadi itu perlu tahu. Menjadi pertanyaan kita, kenapa kita membeli suatu saham? Misalnya di antara salah satu lay di sini ada yang punya kebun sawit. Lalu dia tahu nih, harga sawit ini mulai meranjak nih, mulai naik karena dia punya kebun sawit. Saya yakin pasti karena punya kebun sawit pasti memonitor harga sawit. Harganya mulai naik. Lalu dia, why? Ya udah alasannya kenapa saya beli saham ini, yaitu saya beli misalnya Argo Lestari, itu perusahaan saham. Why? Karena harganya mulai naik. Jadi ada satu why, mengapa. Dan juga misalnya kita tahu berapa harga COGS dari minyak. Karena kita bekerja di bidang oil and gas. Kita bisa merasakan, ini harga ini udah terlalu murah nih. Pasti sahamnya sebentar lagi akan naik karena harga akan naik. Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan why itu yang kita perlu tanyakan sehingga menjadi benchmark atau menjadi filter kita sehingga kita nggak langsung beli dengan emosi dan lain-lain. Lalu kemudian faktor who. Who-nya ini ketika bicara saham adalah selalu bicara dengan kita. Me, it's me, saya. Jadi gimana kita ketika membeli saham atau sektor finansial lain, kita menerapkan pengetahuan yang kita miliki dan juga tidak melanggar kesepakatan dengan diri sendiri. Jadi ketika bermain saham itu banyak sekali metodenya. Ada orang yang trader itu harian. Dalam satu hari beli pagi jual sore. Atau juga yang
faktor bermainnya adalah mingguan. Saya beli sekarang untuk saya jual dalam periode 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Ada juga orang yang bermain saham, oh saya mainnya long term, saya mainnya tiap saya beli sekarang, saya masih oke pegang posisi untuk saya jual selama 6 bulan. Ada juga yang lebih sangat ini lagi, yaitu investor, saya nggak peduli, yang penting sahamnya murah, saya beli, saya jual ketika 3 tahun. Nah, itu adalah kesepakatan dengan diri sendiri yang tidak boleh dilanggar. Jadi itu adalah saya. Misalnya saya adalah trading harian, saya sepakat saya tidak boleh memegang posisi ketika akhir jam perdagangan. Ketika jam perdagangan saya nggak boleh memegang posisi. Itu kesepakatan dengan diri saya. Tapi apa yang terjadi ketika saham hari itu akan tutup ternyata saya ada floating loss. Jadi floating loss itu saya beli misalnya harga 1.000, ternyata harganya sekarang 800. Saya rugi 200. Gede. 20% untuk saham satu hari kan gede. Sangat besar. Apa yang saya akan lakukan? Nah itu. Jadi who itu adalah saya dan itu kemungkinan akan dilanggar. Nah, lalu kita bicara adalah how. How ini kita dengan mentanya how kita akan memiliki adalah bahwa bagaimana caranya biar kita ujung-ujungnya itu kita profit atau kita ujung-ujungnya adalah menang. Jadi konsep ini kita perlu bangun di dalam bermain saham. Oke, jadi presentasi ini, jadi yang saya akan cover sampai nanti kesimpulan itu membahas poin yang secara umum paling penting, yaitu what, yaitu saham apa yang perlu dibeli. Jadi ini akan cover topik adalah what, yaitu saham apa yang akan perlu dibeli, yang kita bisa dikatakan ini adalah poin yang secara umum paling penting. Oke. Nah, lalu saya lanjut, bagaimana memulai trading dan investasi saham, yaitu yang ketiga adalah menyiapkan anggaran, uang dingin, saya nggak bilang uang panas, dan kemudian baru buka account sekuritas. Jadi uang dingin atau anggaran itu adalah uang sisa yang memang porsi untuk investasi atau trading. Jadi sisa dari penghasilan kita yang memang kita mau untuk investasi, yaitu yang dipakai. Dan itu bukan uang dapur, bukan dana emergensi, bukan uang utang atau fasilitas margin. Jadi di masing-masing perusahaan sekuritas mereka ada juga namanya fasilitas margin. Intinya kita bisa utang lah ke sekuritas. Sebenarnya sama aja utang itu. Namanya fasilitas margin. Lalu hal ini penting untuk mengurangi stres dan menghindari kesalahan. Dapat dibayangkan, misalnya kita membeli saham, kita pakai uang dapur. Dan kita beli misalnya harganya 2.000, dan waktu itu harganya turun sampai 1.500. Lalu kemudian susu di rumah habis. Susu di rumah habis dan kita punya anak kecil. Makanya apa? Ya pasti dijual dong. Susu lebih penting dibanding saham kan untuk anak. Nah, jadi ini mengurangi stres dan juga menghindari kesalahan. Nah, setelah itu baru buka akun sekuritas. Nah, yang saya lakukan adalah waktu dulu ada buka akun sekuritas dulu, baru belajar, bahkan nggak belajar, langsung beli-beli gitu. Seperti itu. Jadi ini adalah langkah yang ketiga. Nah, jadi langkah yang keempat adalah pasar saham dan financial ini adalah sesuatu yang sangat besar dan selalu berkembang. Jadi kita harus kembangkan diri, kita harus terbuka, kita harus selalu belajar. Jadi di sini ada sesuatu yang kita seorang trader itu wajib memiliki, itu disebut trading logbook. Jadi trading logbook itu artinya apa? Ketika ada poin-poin ketika dia sedang trading atau sedang apa, lalu dia belajar sesuatu. Misalnya, oh, saya trading atau beli saham ini, ternyata saya salah analisis. Contoh simpelnya kayak gini. Ketika saya membuka laporan keuangan, misalnya itu terjadi
itu terjadi di Unilever tahun 2018 kalau nggak salah. Saya lupa tahun berapa, 2017 atau 2018. Saya lupa. Net profit atau keuntungannya Unilever waktu itu naik tajam. Kayak gitu kan. Beng, naik. Lalu langsung beli saham Unilever. Ternyata profitnya itu disebabkan bukan karena laba dari operasional dia. Ternyata dia menjual salah satu produk ke perusahaan yang lain. Kayak gitu. Jadi itu perlu dicatat. Oh, saya melakukan kesalahan, alasannya ini. Nah, ini yang saya sebut sebagai kita mengembangkan diri, kita terbuka, dan kita selalu belajar. Oke. Jadi di dalam saham sendiri itu ada banyak aliran. Dan lucunya, sesama aliran ini saling mengejek, saling sindir-sindiran. Walaupun bagi saya itu nggak benar juga, karena semua aliran ini punya banyak hal yang bagus-bagus juga. Aliran yang pertama adalah fundamental analysis. Fundamental analysis ini adalah suatu aliran yang dia melihat fundamental dari suatu perusahaan dengan cara yang adalah melihat performance dari manajemen dan juga melihat juga laporan-laporan keuangan kinerjanya perusahaan tersebut secara financial. Itu fundamental analysis. Kalau technical analysis itu konsepnya itu I don't care with, saya nggak peduli dengan kinerja perusahaan. Saya perlu lihat cuma grafik harga, karena saya consider semua faktor perusahaan dan lain-lain itu adalah price in. Price in itu sudah termasuk di dalam harga. Jadi saya tinggal melihat harga, yang perlu saya lihat adalah harga. Yang perlu saya lihat adalah volume. Seperti itu. Itu technical analysis. Jadi dia banyak gambar-gambar di grafik, banyak sekali gambar-gambar untuk melihat seperti itu. Nggak salah, semuanya benar. Lalu kemudian ada metode yang lain, itu adalah money flow analysis. Saya nggak peduli dengan harga perusahaan, kinerja perusahaan, saya nggak peduli dengan grafik-grafik seperti itu, saya peduli dengan pergerakan uang. Misalnya nih, ada money flow yang besar di sahamnya BBRI, misalnya di sahamnya Bank Rakyat Indonesia. Ya saya ikut beli, ujung-ujungnya nanti harganya naik, seperti itu. Nah, yang itu ada money flow. Lalu yang metode keempat adalah melihat informasi-informasi lain, misalnya namanya insider trading. Insider trading itu kurang well informed di Indonesia, kurang informasinya tuh agak susah didapat. Kadang dapatnya malah dari news. Tetapi kalau di Amerika itu ada satu rule, kalau enggak kita bisa kena fine, kena denda dan melanggar hukum. Misalnya gini, saya Chief Financial Officer di Citibank. Ketika saya membeli atau menjual saham Citibank, saya harus melaporkan itu. Saya harus melaporkan ke authority, karena itu dikenal sebagai insider trading. Jadi begitu kita melihat nih, oh saya lihat nih ada satu CFO, saya monitor terus CFO itu. Ketika dia membeli saham Citibank, saya ikut membeli. Karena dia yang lebih tahu. Ketika dia menjual saham Citibank, saya ikut jual. Kayak gitu. Karena itu ada dilaporkan. Jadi itu insider trading. Lalu ada juga stock option. Stock option itu stock option, right issue, warrant. Saya nggak akan jelaskan di sini, tetapi silakan explore sendiri. Tetapi intinya itu ada instrumen-instrumen yang dibuat seperti kayak, kalau stock option itu kita anggap seperti asuransi lah. Asuransi dari saham. Ada juga namanya right issue. Right issue itu kayak perusahaan akan mengeluarkan saham, akan menerbitkan saham lagi yang ditawarkan ke orang-orang, yaitu pemegang saham yang sudah ada. Nah, biasanya ketika right issue akan keluar, nanti biasanya harga akan dikerek dulu. Sehingga ketika right issue itu keluar, harga lebih murah dibanding dengan harga pasar. Kalau harga pasarnya lebih rendah dari harga right issue, ya siapa yang beli? Gitu kan. Nah, indikator-indikator itu yang bisa dipakai. Semuanya itu bagus, dan kita perlu menggabungkan aliran-aliran tersebut untuk menghasilkan sinergi analisis. Jadi itu menimbulkan sinergi sehingga analisanya itu bukan konflik satu sama lain, tetapi justru
Komplement. Komplement itu apa artinya? Mendukung satu sama lain, menghasilkan satu sinergi. Ah, catatan nih, apapun alirannya, perlu tahu what, yaitu saham apa yang perlu dibeli. Nah, makanya di slide sebelumnya saya udah bilang juga what ini merupakan salah satu poin yang bisa saya katakan secara umum ya, bukan secara khusus, itu adalah yang paling penting. Jadi di sini saham apa yang perlu dibeli.